Al-faidah atsaniyah, yang kedua, anni ra'aitul khalqa yaqtaduna ahwa'ahum wa yubadirun ila muradati anfusihim. Aku lihat makhluk ini, orang-orang ini selalu mengikuti apa yang mereka inginkan dan selalu bergegas untuk gimana caranya cepat mendapatkan keinginan-keinginan mereka. Dan saya memikirkan, merenungkan ayat di dalam Al-Qur'an, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Tuhannya yang begitu tinggi, khawatir, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan selalu menghentikan atau mengendalikan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan-keinginan egonya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka kelak tempat kembalinya dia di akhirat adalah surga. Jadi perintahnya kok malah apa di Quran ini? Malah diperintahkan untuk melanggar keinginan nafsu. Bukan malah disuruh mengikuti. Ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Melanggar, berpaling, membantah ajakan-ajakan nafsu yang tidak baik itu. Nah, itu. Maka baru nanti di surga akan di akhirat akan mendapatkan surga. Wa tayaqqantu anal Qur'an haqqun shadiqun fabadartu ila khilafi nafsi wa tashammartu li mujahadatiha wa mattaba'tuha bihawaha hatta irtadat li ta'atillahi ta'ala wa qadar. Dan terus senantiasa aku mengendalikan diriku, ya, berjuang mengendalikan diriku untuk tidak mengikuti apa? Ajakan-ajakan nafsu ini. Sampai ketika nafsu manusia itu, ya ini nafsuku sendiri, ego yang ada dalam diriku sendiri ini, ketika sering aku langgar, dia mengajak ini, mengajak itu, kepingin ini, kepingin itu, aku langgar terus. Ya, aku tentang terus. Kenapa? Mesti ajakannya tidak sesuai dengan syariat. Mesti ajakannya tidak sesuai dengan perintah Allah. Ya, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Ya, aku tidak akan membebaskan diriku ini ngikuti nafsunya terus. Ngikuti ajakan-ajakan terus, kepingin ini, langsung kepingin ini, kepingin itu. Ikut terus tidak. Wa ma ubarri'u nafsi. Apa? Akan aku ikat, ya, akan aku kendalikan. Akan aku perhitungkan, aku langgar terus ajakan nafsu itu. Kenapa? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia itu, ya kebanyakan manusia itu mengajak apa? Kepada hal-hal yang jelek. Ini ala hasab maratibiha. Ya, karena nafsunya orang itu ada derajatnya, ya. Kebanyakan orang nafsunya ammarah bisu, mengajak kepada pelanggaran-pelanggaran. Ya, kepingin hal-hal yang sifatnya melanggar perintah Allah. Ini kebanyakan orang. Ada orang yang kelasnya lebih tinggi, ya nafsunya apa? Mutmainnah, ya lebih tinggi nafsunya radhiyah, lebih tinggi lagi nafsunya mardhiyah, radhiyah, mardhiyah, sampai an-nafsul kamilah. Ya, sebagaimana disebutkan Imam Ghazali di mana? Minhajul Abidin. Ya, itu ada keterangan seperti itu. Nah, sehingga terus aku langgar, ya, nafsu ini terus aku langgar, dan itu sulit, ya, tidak semudah mulut berbicara, ya, melanggar, menentang nafsu, ajakan-ajakan diri itu sulit, bahkan itu yang paling sulit, dan itu adalah kunci kesuksesan manusia. Ente kalau bisa mengendalikan diri ente dari nafsu, mengendalikan diri dari dirinya sendiri, ya, mengendalikan diri dari mengikuti hawa nafsunya, ajakan-ajakan yang jelek itu, wah sukses itu. Ya, Nabi mengatakan apa? A'da'aduwika nafsukal lati baina jambaik. Ya. Musuh yang paling berat bagi dirimu justru siapa? Bukan siapa? Israel, wala syaitan, wala jin, bukan. Siapa? Ya dirimu sendiri. Ajakan-ajakan yang nggak baik ini. Ente bisa ngelawan musuh ente yang nyata, tapi ketika musuh itu ada di dalam diri kita sendiri, wah susah. Mau ngelawan siapa? Ngelawan diri sendiri itu. Ya.
al-hijab bainana wa bainallah adalah an-nufus, nafas. Ya, nafsu ego kita ini. Ya. Makanya apa? Fil bidayah harus kita sering apa? Kita lawan. Kita kendalikan diri ini. Ya. Al-qayyis mandana nafsah. Ya. Ai hasaba nafsahu. Orang yang pinter itu orang yang menghitung-hitung dirinya sendiri. Apa artinya? Menghitung-hitung dirinya ini mengoreksi. Muhasabatun nafas, ngoreksi diri. Ana mau ngerjakan apa? Ana mau ngomong apa? Saya sudah mengerjakan apa? Saya sudah berbuat apa? Apa yang belum saya dapatkan? Nah ini mengoreksi diri ini tanda orang pinter. Ya. Orang yang tidak pinter, ya wis, tidak pernah ngoreksi diri, senengannya ngoreksi orang lain. Ya. Itu tanda orang yang tidak pinter dan tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Nah, jadi seperti itu. Nanti kalau nafsu itu sering ditentang, sering direm, dikendalikan, ya, supaya benar-benar patuh kepada syariat, ya. Apa itu? Di satu keterangan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an bima jitu bih. Ya, tidak beriman kecuali apa? Nafsunya tunduk terhadap ajaran yang dibawa oleh Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wama tabatuha bihawaha hatta ta'addud li ta'atillah. Saya tidak akan mau ngikuti nafsunya anak sendiri. Ya, kepingin ini, kepingin itu. Ini pas enggak? Sama aturannya Allah pas enggak? Sama syariat pas enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Ya, baru oke. Bagus, oke. Ya. Maslahat, iya. Manfaat, iya. Enggak, ya sudah enggak. Ya. Tinggalkan. Nah, itu. Sampai benar-benar nafsunya apa? Irtadhat wa qadat. Benar-benar nafsunya ridho, nafsunya apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau orang nafsunya udah tunduk, wah itu luar biasa. Ya. Tunduk itu kan sujud artinya, ya. Tapi itu sulit, ya. Makanya itu hasil dari itu semua, hasil dari melawan, hasil dari mujahadatun nufus ini. Hasilnya apa? Hatta ta'addud li ta'atillah ta'ala wa qadat. Makanya sujud itu ada sujud jasad sujud. Ada sujud akalnya sujud. Ada sujud nafas, ada sujud qalb. Itu macam-macam. Nah, kita sujud itu kan kebanyakan baru apa? Baru jasad. Ya, batuk lah kepala ini, ya. Baru kepalanya tok. Tidak tahu hatinya sujud juga apa enggak. Pikirannya ikut sujud juga apa enggak. Kata para ulama, ya, hati itu kalau sudah sujud, tek, ya, mantep sampai nyentuh tanah, dia tidak akan ngangkat lagi. Ya. Tapi untuk sampai bisa nyentuh itu, wah ini mujahadatun nufus. Ya, terus, ya bahkan kadang orang sampai mati hatinya tidak pernah apa sujud. Kalau jasadnya ya kepalanya sudah tiap hari. Ya. Hati yang sujud itu adalah makna qaulihi ta'ala wasjud waqtarib. Ya. Itu hati yang sujudlah dan mendekatlah. Ya. Ketika sudah sujud, dia terus mendekat kepada Allah tanpa ada kendala. Yaitu para auliya. Ya, kalau wasjud gitu tok, itu jasadnya saja mungkin. Tapi kalau wasjud waqtarib, sujud dan mendekat. Nah, ini yang sujud apanya? Yang sujud adalah hatinya.